Pernah nggak sih kalian mikir? Kok bisa ya ayam pedaging tumbuh cepet banget? Dan dalam hitungan minggu sudah siap panen. Apa sih rahasianya? Di video ini kita akan kupas tuntas, mulai dari persiapan kandang, pemilihan DOC, manajemen pakan, kesehatan, sampai panen. Dan ada satu hal yang menarik, padahal itu menjadi penentu sukses atau gagalnya suatu periode. Tahap apa itu? Yuk kita mulai. Halo semuanya, kami dari Kelompoknya. Dengan saya sendiri Hafid Ahmad Iqbal. Saya Ana Daulani Pratini. Saya Destra Tompo. Saya Vinanda Sisti. Saya Muhammad Reza. Kami akan menyampaikan materi tentang budidaya ayam pedaging. Selamat menyaksikan. Bayangkan kita tinggal di ruangan pengap dan lembab, itu tidak nyaman kan? Begitu pula dengan ayam. Kandang adalah tempat untuk mereka tumbuh. Jadi kenyamanan adalah sebuah prioritas di sini. 3. Lokasi kandang seharusnya jauh dari pemukiman, mudah diakses, dan memiliki ventilasi yang baik. Pada sistem postal, lantai menggunakan liter seperti sekam setebal 8-10 cm. Liter yang kering itu sangat penting, karena kelembapan yang tinggi dapat memicu timbulnya penyakit. Sebelum biasa datang, kandang harus dibersihkan secara menyeluruh, disemprotkan desinfektan, dan dikosongkan selama 7-14 hari. Setelah itu, pemanas dinyalakan dengan suhu 32-34 derajat Celcius, kemudian diturunkan secara bertahap setiap minggu. Pencahayaan juga memegang peran penting. Pada minggu pertama, pencahayaan yang terang membantu DOC untuk menemukan pakan dan air. Kalau persiapan kandang sudah optimal, tahap pemeliharaan selanjutnya akan berjalan lebih stabil. Tahukah kalian, 7 hari pertama adalah masa paling krusial dalam hidup ayam pedaging. Di minggu inilah masa depan performa ayam sebenarnya ditentukan. Oleh karena itu, semuanya bermula dari pemilihan DOC atau DO chicken yang berkualitas. DOC yang sehat memiliki mata yang cerah, tubuh yang padat, bulu halus dan berkilau, bobot seragam sekitar 40-45 gram per ekor. Tidak bisa masuk kandang, masa adaptasi untuk dimulai. Makan starter harus diberikan langsung, sementara air minum harus bersih, dan pada hari pertama bisa ditambahkan dalam vitamin atau air hidrolik untuk mengurangi stres tanpa tertekan. Nah, selain itu, perilaku DOC adalah sesuatu yang menjiwang. Jika mereka berkumpul di tempat panas, maka mereka sedang merasakan kedinginan. Tetapi jika mereka menjauh panas dan terlihatkan dengan panas, maka mereka sedang merasakan kepanasan. Tapi jika mereka meninggalkan mereka, dapat menunjukkan bahwa kondisi keduanya sedang ideal. Maka dari itu, minggu pertama adalah misi pakan kita untuk membuat hidup sehat, nyaman, dan kondok sesuai dengan target. Kalau minggu pertama kita sukses, biasanya minggu berikutnya juga ikutan sukses toh. Pakan salah satu aspek yang paling penting dalam pemeliharaan ayam. Karena pakan memakan modal yang cukup tinggi. Maka dari itu, pembelian pakan harus efektif dan efisien. Pada masa starter, protein yang dibutuhkan adalah 20
hingga 23%. Kandungan itu akan menurun pada fase finisher menjadi 18 hingga 20%. Hal tersebut karena protein yang dibutuhkan hanya untuk pertumbuhan bobot badan. Air minum harus tersedia selama 24 jam dan kualitasnya harus terjaga karena ayam rentan terhadap gangguan pencernaan. Tempat makan dan minum juga harus dibersihkan secara berkala karena akan menyebabkan pertumbuhan bakteri jika tidak dibersihkan. Untuk memantau perkembangan, dilakukan penimbangan mingguan. Hasilnya digunakan untuk menghitung FCR atau feed conversion ratio. Semakin kecil nilai FCR, artinya semakin efisien ayam dalam merubah pakan menjadi bobot tubuh. Kesehatan ayam sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kandang. Maka dari itu, pastikan ventilasi cukup agar amoniak tidak menumpuk. Amoniak yang tinggi dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan pada ayam. Suhu dan kelembapan juga perlu stabil, apalagi kalau cuaca sedang tidak menentu. Vaksinasi biasanya dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit seperti ND, IB, dan Guguru. Jadwal vaksin biasanya dilakukan sesuai dengan pedoman strain ayam yang dipelihara. Selain vaksinasi, biosecurity juga harus diterapkan, seperti menyediakan food bed, membatasi tamu masuk kandang, menyemprotkan disinfektan, dan menjaga kebersihan alat. Amati ayam. Kalau ada ayam yang nafsu makannya turun, bulunya kusam, nafasnya berhenti, itu tanda-tanda awal masalah. Makin cepat ditemukan, makin mudah ditangani. Nah, setelah kita melewati beberapa proses yang panjang, tibalah kita di momen yang tepat, yaitu adalah panen. Nah, ayam pedaging ini biasanya dipanen pada umur 30-35 hari pada bobot 1,7 sampai dengan 2,2 kg. Sebelum kita panen itu harus ditimbang terlebih dahulu untuk memastikan bobot ayam ini seragam. Nah, pada saat pemanenan itu harus hati-hati agar ayam tidak cedera. Dan setelah panen, pekerjaan kita ini belum selesai. Banyak hal yang harus dievaluasi dari pemeliharaan ayam broiler ini. Mulai dari pertumbuhan, angka kematian, FCR, hingga kondisi kandang. Dari evaluasi ini kita dapat tahu apa yang harus diperbaiki di periode selanjutnya. Nah, budidaya ayam pedaging ini dapat memberikan keuntungan yang besar jika semua tahap dilakukan dengan tepat, mulai dari persiapan kandang, pemilihan DOC, pakan, kesehatan, hingga panen. Semua tahap ini saling berkaitan dan memberikan hasil akhir. Semoga hal ini bermanfaat bagi siapapun yang ingin memulai usaha ayam pedaging.